Ini share. Oh, share ini dulu. Terus nih. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Kok ini? Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya, Ibu Fian, akan menjelaskan dan akan bersama-sama dengan kalian untuk membicarakan tentang AKM. Apa itu anak-anak AKM? AKM atau Assessment Kompetensi Minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau belajar peserta secara individual. Namun, AKM menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di suatu wilayah. Nah, AKM ini anak-anak diciptakan oleh pemerintah untuk dengan menyesuaikan kondisi situasi masyarakat saat ini. Dan AKM di sini dibagi menjadi dua hal, yaitu nanti ada AKM literasi, membaca, kemudian ada numerasi. Nah, kalau numerasi itu nanti otomatis berhubungan dengan hal-hal berhitung. Sedangkan untuk literasi otomatis berhubungan dengan hal-hal menulis, membaca, berbicara, dan nanti akan dikemas berhubungan dengan soal-soal yang terjadi di masyarakat. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya nanti akan mencoba untuk membahas beberapa soal, khususnya soal yang berhubungan dengan literasi membaca. Nanti akan saya tampilkan wujud soal yang seperti apa dalam AKM itu. Ya, nanti akan ada soal beserta dengan pembahasannya. Oke, yang pertama, anak-anak bisa membaca di halaman buku, saya menggunakan buku Erlangga Fokus AKM. Itu anak-anak bisa mulai dari soal yang pertama, bisa dibuka di halaman 23. Nah, mari kita sama-sama bahas jadi berdasarkan itu. Halaman 23 di situ ada wacana berjudul Arti Penting Bendera Merah Putih. Nah, anak-anak bisa membaca di situ, boleh disiapkan dulu bacaannya. Nah, ini nanti bacaannya seperti itu. Kemudian nanti ya seperti ini. Nah, ini berupa bacana ya. Ini ada stimulus 1, saya katakan begitu. Kemudian soalnya nanti bisa berupa apa? Oke, soalnya yang pertama bisa berupa seperti ini. Berdasarkan stimulus 1, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Siapakah yang mengatakan bahwa anak yang rajin bangun pagi akan lebih mudah menyerap pelajaran di sekolahnya? Nah, bagaimana ini cara membahasnya? Kelihatan sekilas ini lebih mudah ya anak-anak ya. Kita seperti soal biasanya. Ada bacaan, kita tinggal jawab. Dan ini soal yang pertama, contoh modal soal yang pertama. Siapakah yang mengatakan bahwa anak yang rajin bangun pagi akan lebih mudah menyerap pelajaran di sekolahnya? Bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, pembahasannya. Baca dan pahami kembali alinea pertama. Cara tersurat pada alinea pertama jelas sekali terdapat jawaban dari soal di atas. Oke, untuk pembahasan anak-anak, ketika ditampilkan sebuah bacaan seperti ini, apakah anak-anak langsung baca? Nah, seharusnya untuk kita menghemat waktu, tidak perlu ya kita baca secara keseluruhan. Tapi boleh juga sih kita membaca secara sekilas, membaca scanning secara cepat begitu. Boleh. Tapi untuk lebih efektif waktu, kita sebenarnya tidak perlu membaca. Tapi kita langsung ke soal seperti tadi. Ini ya, fokus ke soal. Soalnya apa ini? Siapakah yang mengatakan bahwa anak yang rajin bangun pagi akan lebih mudah menyerap pelajaran di sekolah? Pertanyaannya adalah orang, lebih mudah jawabannya. Karena yang dimaksud dalam soal itu adalah siapakah. Nah, oke, berarti kita kembali ke bacaan. Kita baca secara skimming. Bangun pagi sudah menjadi kebiasaan Amir setiap harinya meskipun libur. Amir selalu ingat nasihat nenek.
Anak yang rajin bangun pagi akan lebih mudah menyerap pelajaran di sekolahnya. Nah, di alinea pertama, anak-anak sudah bisa mendapatkan jawaban yang yang dikaitkan dengan soal tadi. Siapakah? Nah, siapa anak-anak jawabannya? Nenek. Iya, betul sekali. Mudah ya? Oke, ini contoh soal AKM yang pertama. Berikutnya, pembahasannya berarti langkahnya bagaimana anak-anak? Baca dan pahami kembali alinea. Kemudian hubungkan dengan pertanyaan. Difokuskan gitu ya. Oke, soal yang kedua. Masih berdasarkan stimulus 1. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Itu artinya nanti model pertanyaannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa 4 pernyataan. 4 pernyataan ini kalian diminta untuk memberikan tanda centang manakah dari pernyataan-pernyataan itu yang benar sesuai dengan wacana. Oke, kembali. Pertanyaannya adalah, perubahan karakter seperti apakah yang dialami Amir setelah nenek menjelaskan tentang makna di balik sebuah kain yang dijadikan bendera? Sekali lagi, perubahan karakter seperti apakah yang dialami Amir setelah nenek menjelaskan tentang makna di balik sebuah kain yang dijadikan bendera? Jadi fokus pertanyaannya apa anak-anak? Perubahan karakter. Oke. Perubahan karakter tidak ditampakkan jelas di dalam bacaan tadi. Nah, ini berarti kita perlu menganalisis sebuah bacaan tadi. Nah, kalau bagi seperti ini pertanyaannya, bagaimana nih langkah-langkah mengerjakannya? Pembahasannya. Langkah pertama adalah fokus pada soal yang ditanyakan. Tadi pertanyaannya apa? Sudah jelas perubahan karakter Amir. Oke. Selanjutnya, baca kembali wacana dengan lebih memfokuskan pada hal yang berhubungan dengan soal yang ditanyakan. Nah, berarti kita kembali ke fokus ke bacaan tadi sambil kita tetap memfokuskan pertanyaannya perubahan karakter pada Amir. Oke. Berarti kita kembali ke bacaan. Oke. Ini bacaannya. Baik. Nah, otomatis kalau pertanyaannya adalah soal analisis, ya, berarti kita perlu membaca kembali. Membaca semuanya sehingga kita bisa mendapatkan makna tersirat dari yang kalian baca tadi. Ya, oke. Kalian perlu baca dulu, dipahami, boleh membaca secara listening, baca cepat. Boleh dibaca. Dengan membaca yang pertama, kamu boleh mengambil kata kuncinya. Oke, baik. Kembali ke soal. Pernyataan yang pertama, 3 makna penting tentang belajar menjadikan Amir lebih menghargai keberadaan yang dijadikan sebagai lambang negara. Benar tidak, Nan? Benar. Ya, kenapa? Karena tadi ada di alinea di paragraf 5, 6, dan 7. Ada tersebut di situ. Berikutnya pernyataan 2. Kekaguman Amir terhadap keistimewaan kain yang digunakan sebagai bahan bendera merah putih karena menimbulkan pesan-pesan positif agar ia rajin belajar. Ada tidak yang kamu baca tadi sehubungan dengan perubahan sikap Amir? Ada? Oke. Pernyataan kedua benar karena tersirat di alinea 5, 6, dan 7. Oke, sekarang lanjut ke soal. Pernyataan ketiga. Amir lebih menyayangi neneknya yang telah banyak memberikan pengetahuan tentang sejarah diciptakannya bendera merah putih sebagai lambang kebanggaan masyarakat. Nah, ini berhubungan tidak ada pernyataan ketiga dengan yang kalian baca tadi? Apakah ada poin-poinnya? Yang ditanyakan tadi apa ingat anak-anak? Perubahan sifat karakter Amir. Nah, tidak disebutkan lebih dari sebelumnya bahwa Amir sayang pada neneknya, tidak disebutkan. Nah, kenapa di sini ada kalimat Amir lebih menyayangi neneknya? Nah, berarti kan tidak ada hubungannya dengan yang tadi. Oke, berarti pernyataan nomor 3 salah. Karena perubahan karakter Amir tidak berhubungan dengan neneknya, tetapi pada kainnya. Oke ya, berikutnya.
Amir termotivasi untuk lebih semangat belajar di sekolah dengan meneladani sikap-sikap positif yang termuat dalam proses penciptaan kain menjadi merah putih. Benar? Iya, betul. Jadi pernyataan keempat benar karena sesuai dengan isi teks bacaan. Oke, itu ya anaknya itu modal soal AKM yang kedua. Jadi kalau untuk modal soal yang kedua ini lebih berfokus pada analisis. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ada bacaan, kemudian anak-anak ada pernyataan lagi yang berhubungan dengan kebenaran, kesesuaian dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Oke, sekarang stimulus kedua. Untuk masuk soal yang ketiga, kita masuk pada bacaan yang berikutnya, stimulus 2. Kalau anak-anak bisa melihat itu di buku Fokus AKM penerbit Erlangga halaman 26. Judulnya adalah Butet Manurung si Indiana Jones Pendidikan Anak Rimba. Oke. Nah, ini sudah saya kopikan, bisa dibaca di sini. Boleh baca sekilas. Kemudian ada soal yang nomor 3. Bentuk soal yang ketiga. Oh ya, bentuk soal nomor 3 ini masih sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi berupa pilihan ganda yang jawabannya itu tersurat di dalam bacaan. Pertanyaannya adalah, jika ingin menelusuri informasi tentang Butet Manurung, kata kunci apakah yang akan kamu gunakan? Ingat, seperti tadi ya, kita fokus pada pertanyaannya dulu. Apa yang ditanyakan di situ? Menelusuri informasi tentang Butet Manurung. Kata kuncinya apakah yang akan kamu gunakan? Oke, berarti pembahasannya adalah langkah pertama adalah fokus pada soal yang ditanyakan. Tadi soalnya apa anak-anak yang ditanyakan? Jika ingin berhubungan dengan Butet Manurung, kata kuncinya apa? Oke. Berikutnya baca secara scanning untuk mendapatkan informasi secara cepat yang berhubungan dengan pertanyaan. Scanning ya, jadi kita baca secara cepat dengan mengambil kata kuncinya. Yang berhubungan dengan Butet Manurung adalah terdapat pada alinea 4. Karena secara tersirat jawaban soal terdapat di alinea tersebut. Oke, kita cek bacaannya. Berawal dari baca buku, tidak ada berhubungan. Alinea pertama, alinea kedua. Langkah awal yang ditempuh adalah meminta ada. Setelah alinea ketiga, setelah mendapatkan izin, Butet menembus hutan belantara terletak di Kabupaten Didi bagi suku orang Rimba, salah satunya yang tinggal 12. Semangat serta pertaruhan hidup Butet sangat inspiratif. Butet memberi teladan untuk mengabdikan diri dan mencerdaskan bagi bangsa yang hidup serta mendiami hutan tersebut. Butet adalah pendiri Sekolah Rimba. Nah, jelas tersirat di situ. Berawal berarti di alinea berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Oke. Situ ya jawabannya. Jika ingin mengetahui Butet Manurung, kata kuncinya apa? Karena Butet Manurung berada Sekolah Rimba. Oke. Pembahasan sudah jelas anak-anak pembahasannya di situ? Oke, sekarang soal yang keempat. Masih berdasarkan stimulus 2. Apakah perubahan yang terjadi setelah Butet Manurung sukses mendirikan Sekolah Rimba? Nah, pertanyaannya masih sama. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, soalnya berdasarkan stimulus 2, apakah perubahan yang terjadi setelah Butet Manurung sukses mendirikan Sekolah Rimba? Perubahan yang terjadi setelah Butet Manurung sukses mendirikan Sekolah Rimba. Bentuk soalnya sama seperti soal yang nomor 2 tadi anak-anak ya. Jadi kita hanya memberikan tanda centang. Berarti di sini hubungannya dengan analisis. Nah, otomatis langkah pembahasannya adalah langkah pertama adalah fokus pada soal yang ditanyakan, masih sama. Berikutnya, baca tiap pernyataan dengan menyesuaikan isi pernyataan dengan kesesuaian isi teks bacaan. Jadi, kembali sama kita baca. Baca lagi, pahami, pahami
bacaan itu alinea per alinea. Nah, kalau bisa kalian juga bisa buat catatan kecil, diambil dari inti per alinea. Alinea 1 apa, alinea 2 apa, alinea 3 apa, alinea 4 apa. Nah, kalau sudah mendapatkan kesimpulan, inti-intinya tadi, anak-anak bisa langsung masuk ke pernyataan. Nah, ini kan pernyataannya. Soalnya ini pernyataannya. Masyarakat rimba tidak menginginkan misi pendidikan yang dibawa Butet akan mengubah adat istiadat di sana. Pernyataan 1 salah karena tidak sesuai dengan alinea 6. Anak-anak baca alinea 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendati demikian, tidak semua niat baik bisa diterima dengan baik juga. Nah, udah ada kata kunci begitu. Tidak semua niat baik berarti tidak diterima. Oke, berarti soal nomor 6. Oh ya. Oke. Pernyataan kedua. Benar, karena tidak sesuai dengan alinea ke-8. Apakah apa pernyataan kedua? Sekolah rimba ada 16 titik wilayah Indonesia. Selain yang di Jambi yaitu Flores, Halmahera, dan sebagainya. Ada 16 titik. Kata kuncinya itu. Kita cek. Pernyataan. Oh, kita cek di alinea ke-8. Perhatikan alinea ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terhitung hingga saat ini sekolah rimba sebanyak 16 titik. Ada kata kunci di situ. Berarti benar ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang ketiga, pernyataan ketiga. Maaf. Misi pendidikan yang dibawa Butet mampu mengubah aturan adat masyarakat rimba sehingga anak-anak perempuan boleh ikut bersekolah. Kata kuncinya apa ini? Misi pendidikan yang dibawa Butet mampu mengubah aturan adat masyarakat rimba sehingga anak-anak perempuan boleh ikut bersekolah. Jadi anak-anak rimba boleh ikut bersekolah. Oke, kita cek. Pernyataan 3 salah karena tidak sesuai dengan paragraf 7. Kita lihat paragraf 7. Oke. Tantangannya adalah hanya anak laki-laki yang bersekolah. Nah, sudah kelihatan di situ di alinea 7 bahwa yang bersekolah hanya laki-laki dan perempuan di nomor 2-kan. Oke, baik. Sekarang nomor pernyataan yang terakhir. Anak laki-laki masyarakat rimba diajarkan kemampuan dasar baca, tulis, dan berhitung. Coba kita cek ya. Kita cek. Pernyataan 4 benar karena tetap pada alinea 5. Oke, kita cek alinea ke-5. Alinea ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekolah rimba yang terbuat tidak seperti sekolah formal pada umumnya, yang memiliki bangunan tembok beratap. Sekolah rimba hanyalah sebuah danau kecil, tidak berdinding, dan selalu berpindah-pindah. Pendidikan yang diajarkan sekolah rimba, di sana anak-anak diajarkan berdasarkan dasar baca, tulis, dan berhitung. Oke, tidak hanya berhitung, berikutnya ya. Oke. Anak laki-laki diajarkan baca, tulis, dan berhitung. Ya, benar. Karena jelas tersirat di alinea ke-5. Oke anak-anak, demikian tadi ya, Ibu sudah memberikan contoh soal, bagaimana soal-soal AKM yang bisa kalian pelajari nanti lebih lanjut di buku fokus, dan itu adalah contoh bagaimana cara pembahasannya. Nah untuk lain kali mungkin Ibu akan memberikan contoh-contoh dengan contoh soal dengan model yang lain karena masih ada beberapa contoh soal di AKM itu. Oke, begitu anak-anak untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya besok aku akan memberikan lagi soal-soal yang lain. Demikian anak-anak, terima kasih. Udah, Mbak. Wes, Mbak, aku langsung nutup ya. Wes, Mbak,